hendak mati meludahi kepada sahabat Nabi nang umur 6 tahun tadi. Hei Abdullah bin Mas'ud, sampaikan kepada Muhammad mulai hari ini sampai akhirat aku musuh dengan Muhammad. Ini coba manusia keras hati, Pak. Seandainya bertaubat hari itu bisa selamatnya. Cuman karena tidak bertaubat, anak menggerek dengan pedang, nah ulahnya kayak senso, pedang nah di sini. No. Nah, ini sampai putus. Sebelum putus itu masih berkata, Abdullah Mas'ud, sampaikan pada Muhammad mulai hari ini sampai kiamat kita musuh. Ini sudah, nah pedang sudah tinggal sedikit yang lagi. Sampai putus, maka Nabi pun tersenyum melihat kelakuan Abdullah bin Mas'ud. Ini orang hakar hati. Tapi Nabi maunya, kalaupun Abu Jahal tidak bilang, mudah anak cucunya ternyata anak Abu Jahal ya, bernama Ikrimah itu Islam. Di mana dalilnya? Dalam Sejaratun Nabi, Siratun Nabawi, dikutip oleh Imam Busairi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau bernama Qasidah Burdah. Ja'at didawatihil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala saqim bila qadami. Ujar kawan murid oleh daripada Maulana Syekh Syekh Yasin Al-Fadani. Itu termasuk gurunya guru sekumpul. Ada kita bertemu di Mekah, namanya Haji Imansah, seusia kurang lebih kita bahkan lebih muda. Ujar beliau, ini gurainah wadahnya, nah ini tempatnya Bahari, stop di bawah jembatan, dia tidak jauh dari Masjidil Haram itu, stop di situ mobilnya, beliau menjelaskan di sini nah guru nah wadahnya nih nah, nang kayu menyeberang menghadapi Nabi atas permintaan anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah, Muhammad kalau kau bisa memerintahkan pohon yang di seberang jalan datang ke hadapanmu, bilanya mau bisa berjalan ulun beriman. Itu dalilnya dalam Qasidah Burdah tadi yang ja'at lidawatihil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala saqim bila qadami. Bahari belajar itu cuma karena tahu di mana wadahnya. Ketika ditunjukkan tempat, oh di sini kabarnya, stop mobil itu. Ini kalau kita gunanya bertemu orang alim. Beliau Pak Imansah sekali ini murid daripada Syekh Yasin Fadang. Beliau sudah 20 tahun di Makkah. Waktu 2018 tadi, Pak. Pas ada Umar datang di sini kita umrah. Itu gunanya nang kayak Abraha dibombardir oleh burung ababil. Bayangan kita Bahari belajar itu dekat sekali dengan Baitullah Makkahnya Masjidil Haram, ternyata jauh Pak, daerah Arafah sana. Yang terkaparnya Abu Jahal dengan sejumlah pasukan 10.000 mati semuanya, terakhir Abraha itu di situ adanya. Nah, sekali lagi itu perlunya kita berteman orang yang mengerti, karena beliau sekali lagi itu ulama besar, ulamanya tawadu, orangnya alim, jadi menjelaskan itu enak gitu ya. Maka orang yang beramal seperti itu lebih rusak daripada ketika ketiadaan beramal. Tetapi jika ia memperbuat sesuatu kesalahan dan menjadi dosa, kemudian lalu ia insaf dan mengaku atas kesalahan dan ia kembali kepada Tuhan, taubat artinya dengan bertobat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka dengan sebab itu dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Di situ Bahari ketika belajar kitab seperti ini oleh guru sekumpul saat di keraton, ujar beliau, jangan gampanglah menyumpahi orang, jangan mentang-mentang orang tidak beriman kau neraka.
Ini guru melajari jangan seperti itu. Ujar Sidin belum tentu nangai sampai ke mati inya kafir seperti itu. Siapa tahu menjelang akhir hayatnya diberi Tuhan taufik hidayah beriman, malu mati ya udah. Ini akhlak guru pada jamaah. Akhlak guru sekumpul itu seperti itu. Makanya guru kada pernah menyumpahi orang kayak apa aja kelakuannya. Artis-artis di Inul Daratista itu udah dihujat orang habis-habisan. Kadang-kadang sama artis pun mau hujat, nang baik mau hujat ya. Padahal Inul Daratista itu kan namanya orang penyanyi, wajar aja cari duit. Mungkin dengan cara itu sehingga kita dapat duit ya. Tapi akhirnya beliau datang ke sekumpul minta doakan, angkat jadi orang tua, angkat ya. Oleh guru memandang Inul Daratista seperti itu dihujat dan lain-lain. Ternyata Inul ini yang sahibul wilayahnya karena beliau berasal dari Pasuruan, berarti sahibul wilayah itu Ayah Hamid Pasuruan ya. Ini punya hak untuk berikan syafaat. Oleh itu lalu ya beliau mengangkat, insya Allah kita jalan nanti, insya Allah akan husnul khatimah itu wafatnya ya. Kita tidak boleh seperti itu menghujat orang habis-habisan. Pun kita belajar bahari ujar guru bilang seperti itu, kita minta lawan Tuhan mudah-mudahan jangan ulun dijadikan ya Allah seperti itu. Maksiat misalkan, jangan mencaci orang, itu sifat guru adalah ya. Macam-macam juga sahabat Nabi kita juga macam-macam juga, ada yang keras macam, ada yang seperti itu. Biar guru lebih memilih dengan lemah lembut seperti akhlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali-sekali saya tidak menyalahkan yang keras, saya tidak menyalahkan yang keras, cuman guru itu seperti itu akhlak guru. Lalu setelah dosa yang dilakukan tadi karena dia manusia ya, karena dia manusia, lalu dia berhajat kepada Tuhan lewat ibadah. Ibadah itu kalau lebih naik lagi derajatnya namanya ubudiyah, naik lagi jadi ubudah. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Ini mohon maaf, kayak orang sekolah, kalau SD, kalau orang awal namanya SD. Kalau sudah setelah SD namanya SMP. Bila setelah SMP, SMA jadinya. Nangka itu juga amal ini, ibadah dulu baru ubudah, baru ubudah. Itu kalau silap seperti itu lah. Jadi kita tinggi sedikit lah kalau sudah ubudah. Karena orang-orang yang sudah ubudah itu makam kehambaan, itu Nabi sebagai makam kehambaan. Ya Tuhan ya kalau subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdun itu padanya ya. Bila hamba mesti berlaku akhlak seperti hamba. Kayak apa akhlaknya? Berbakti sama Tuhan ya. Lalu Nabi tunjukkan sikap akhlak Nabi, misalkan di hadapan Tuhan, di hadrat Tuhan sampai ke mustawa sidratul muntaha, Nabi Muhammad berhadapan dengan zat Allah yang Maha Kuasa, disuruh Tuhan minta, Muhammad minta, ya sudah, nah apa nah hendak nah. Ibarat saat ini kau sakit sulit hidup, ayo minta sugih, ku berikan sugih. Hendak minta anak banyak, ku berikan. Tergantung Muhammad dia mau minta. Ini saat berada
berdua-duaan dengan Tuhan, ya mohon maaf, semacam berdua-duaan dengan Tuhan. Itu namanya semacam reuni. Awal Tuhan menciptakan Nabi Muhammad, Nur Muhammad, belum lagi yang lain. Begitu cipta, berarti saat itu Tuhan dengan Nabi Muhammad aja. Setelah wihdatul wujud, baru ada Nabi Muhammad. Ya. Berdua Anda, setelah Nabi dilahirkan Tuhan, kemudian lewat ibu kandung beliau, udah sampai usia 40 tahun ke atas, setelah wafat istri dan paman, diserahkan merahkan. Berarti ini namanya reuni, berduaan antara makhluk dengan Tuhan, Nabi Muhammad dengan Tuhan. Suruh minta, Nabi selaku hamba, ya, suruh minta, tapi Nabi orang yang akhlaknya tinggi sebagai ubudiyah, dan ubudahnya ulun kada minta, ya Allah, ya, terserah pian aja. Ini akhlak Nabi namanya, ya, akhlak Rasulullah SAW. Lalu setelah Tuhan sebuti ini mujizat Nabi Sulaiman, harta banyak, ya. Nabi Musa punya tongkat, Nabi Sulaiman serta banyak, punya cincin sebagai mukjizat Nabi Allah Sulaiman, cincin, dan beliau punya tongkat. Makanya pada jamaah Nabi Sulaiman itu saat mengawasi anak buah bekerja, semua makhluk bekerja, binatangnya, ya kan, manusianya. Nah, bertongkat, jadi mau dia kayak orang tua, tongkat, pakai tongkat, jadi tongkat Nabi Sulaiman diambil Tuhan saat seperti itu, satu pun gak ada yang tahu, termasuk setan tuh tidak tahu. Nabi Muhammad wafat, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, Nabi Sulaiman berdiri mati megang tongkat, orangnya wafat, mata masih melotot. Jadi namanya kerja, asik bekerja. Seandainya tahu setelah beliau wafat, mungkin dia macam-macam kelakuan. Ada yang tidur mungkin, pura-pura bekerja. Ya ada juga kadang-kadang tukang begitu, mohon maaf pada tukang lah. Ya ada jangan kayak itu, kadang mentang-mentang tidak ada pengawasan, tiduran. Pada orang lampu fitrah kan tahu, orang kerja segini-gini, kok belum selesai, harus selesai 1-2 hari, kok sampai setengah bulan selesai. Dapat dibaca sudah, ya kan? Dapat dibaca. Artinya wafat Nabi Sulaiman nggak ada yang tahu, Pak. Setelah roboh, tongkatnya dimakan rayap, baru tahu Nabi Sulaiman wafat. Jadi kita kekurangan mesti minta dengan Tuhan. Jadi insya Allah nanti, ya, dikatakan la tutalib rabbaka bi ta'khuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'khuri adabika. Insyaallah akan datang situ. Kita sampaikan mudah-mudahan kita diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita dihindarkan dari segala bala dan bencana, dan mudah-mudahan penyakit hari ini Allah cepat mengangkat. Mudah-mudahan kita aman daripada penyakit ini dengan berkat kemuliaan Rasulullah, dengan berkat majlis ilmu Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka fa kulli amalin nuqarribuna ila hubbika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.